Bab 643. Aku tidak akan membuat kamu kecewa. Mendengar ada suara, Audrey Han kemudian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu. Yang datang memakai jas berwarna gelap, sepertinya dia baru kembali dari luar sana. Jika diperhatikan sepertinya agak kotor, apa yang sudah dilakukannya. Pertama kali melihat Golden Ye, hal itu langsung terbesit di dalam pikirannya. Tetapi ketika sudut matanya memperhatikan layar yang memperlihatkan wajah kecil yang persis seperti wajah Golden Ye, ekspresi Audrey Han sedikit berubah. Dengan tenang dia menggerakkan mouse dan mematikan videonya. Percakapan mereka tiba-tiba saja diputus. Glenn masih mengerjapkan matanya, tiba-tiba saja layar sudah berubah gelap. Melihat Audrey Han yang menghilang dari layar, Glenn duduk di posisinya dan masih mengerjapkan matanya. Dia menoleh ke arah Gita yang duduk di sofa sambil menikmati apel, bertanya. "Tante Gita, mengapa tiba-tiba tidak ada video?" Gita menelan apel, menjawab bangkit dari tempatnya dan mendekati Glenn. Setelah menggeser laptop tersebut, dia melihat pesan yang dikirim oleh Audrey Han. Berpikir sejenak, dia mengatakan pada Glenn, koneksi internet Momi di sana tidak terlalu bagus, jadi videonya terputus. Koneksi internet tidak terlalu bagus. Glenn memperhatikan Gita, tatapannya terlihat sangat polos. Mata polos yang terlihat sangat suci, melihat mata tersebut membuat Gita merasa bersalah karena telah membohonginya, jadi dia tidak berani melihatnya. Gita mengalihkan pandangannya dan berdeham. "Coba kamu pahami Glenn, Momi kamu tinggal di hotel di luar negeri, mungkin saja ada error di sinyalnya, nanti kita video call lagi. Sekarang sudah larut, sudah waktunya kamu mandi dan mengerjakan permu." Tidak senang bibir Glenn monyong, mendengus. "Baru video call sinyalnya sudah buruk, dulu ketika kita tinggal di luar negeri, kita juga sering tinggal di begitu banyak hotel, mengapa aku tidak merasakan sinyal di sana buruk?" "Kamu..." Mendengar hal tersebut, wajah Gita langsung tidak senang. "Lihatlah cara berbicaramu ini. Aku bilang sinyalnya jelek berarti sinyalnya memang jelek. Apa kamu mencurigai perkataan Tante Gita?" Glenn kembali mendengus, mendongak beradu pandang dengan Gita. Tante Gita memarahi Glenn, "Nanti setelah Momi kembali aku akan memberitahu Momi." "Gita, sekarang kamu sudah mulai pintar mengadu ya. Kalau begitu adukan saja. Kamu lihat Tante takut tidak pada Momi. Dan kita lihat apakah Momi akan menghukumku atau tidak." Menyelesaikan perkataannya, Gita memeluk dirinya sendiri, pura-pura sangat ketakutan. Setelah itu dia menambahkan, "Aku takut sekali, benar-benar takut." Melihat Gita seperti ini, jelas wanita ini seperti sedang mengolok-oloknya. Glenn kemudian menggunakan kartu terakhirnya. "Sudahlah, sekarang Momi tidak berada di sini, tidak ada gunanya memberitahu Momi. Sekarang aku akan menghubungi Paman, dan memberitahunya kalau Tante Gita galak padaku." Glenn melompat turun dari kursinya, dia berlari keluar. Gita masih terhanyut dengan kepura-puraannya, mendengar Glenn mengatakan Paman, ekspresi wajahnya langsung berubah, gerakannya juga langsung berhenti. 3 detik kemudian dia baru tersadar, berbalik dan berteriak keras, "Tadi kamu bilang kamu ingin memberitahu siapa? Glenn, cepat kamu kembali." Setelah mematikan layar video, dia kemudian membuka layar yang memperlihatkan pekerjaannya, berpura-pura seperti tidak terjadi apapun. Jari jemarinya yang panjang dan lentik bergerak di atas keyboard. Audrey Han bertanya, "Sudah kembali ya?" Golden Ye sedang berjalan mendekatinya, mendengarnya dia berhenti, berdiri di tempatnya memperhatikan Audrey Han dengan tenang. Wanita itu duduk di atas ranjang besar kamar tersebut, di atas pahanya ada laptop miliknya, jari jemarinya yang cantik bermain-main di atas keyboard. Karena wanita ini tidak keluar, dia hanya memakai baju tidur, warna biru muda yang membuat kulit putihnya terlihat bercahaya. Rambutnya yang lembut diikat sembarangan, menjuntai di belakangnya. Wajahnya tanpa polesan make up, bibirnya yang biasanya terlihat merah terlihat berwarna merah muda. Pemandangan ini membuat Golden Ye merasa sangat hangat.
Dia seperti suami yang baru selesai kerja dan kembali, sementara Audrey Han adalah istri yang menunggunya di rumah dengan patuh. Dia mendorong pintu dan masuk, ada lampu yang menyala, seseorang duduk di sana. Menunggu kepulangannya. Memperhatikan wanita itu, hati Golden Ye terasa sangat lembut. Dan karena pria ini terlalu tenang, Audrey Han mendongak dari laptop dan melihatnya. Ada apa? Golden Ye tersadar, kembali melangkah mendekati wanita tersebut. Golden Ye kemudian duduk di samping ranjang, Audrey Han bisa merasakan ranjang yang turun. Apa yang kamu lakukan? Golden Ye bertanya. Ditanya seperti itu oleh pria itu, Audrey Han tiba-tiba saja merasa sedikit bersalah, dengan gugup mengatakan, bukankah aku sedang bekerja? Kamu juga bisa melihatnya sendiri. Maksudku tadi. Golden Ye kemudian menambahkan, sebelum aku masuk tadi, aku mendengar suara kamu yang sedang berbicara. Audrey Han. Wanita itu tidak mengatakan apapun, seperti sedang menunggu kata-kata selanjutnya dari pria itu. Golden Ye juga tidak membuatnya kecewa, dia ya. Nafas Audrey Han berhenti, apa? Detik berikutnya, Golden Ye kemudian menunduk dan memeluk wanita itu, hawa panas kemudian terasa di telinganya, putra kita. Mendengar hal tersebut, mata Audrey Han membesar, dia tidak menyangka kalau Golden Ye benar-benar sudah mendengarnya. Hanya saja segera Audrey Han menyadari maksud sesungguhnya dari perkataan Golden Ye, wanita itu menggigit bibirnya mengatakan, jelas-jelas dia adalah putraku, sejak kapan? Menjadi putramu. Hawa panas yang ada di telinganya terasa lebih kuat, tangan besar Golden Ye perlahan-lahan bergerak menyentuh pinggang wanita itu, suaranya sangat memikat, mengapa bukan anakku? Aku adalah milikmu, putramu jelas adalah putraku. Kata-kata romantis selalu enak didengar, dan sebagian besar wanita juga suka sekali dengan yang namanya gombal. Jika gombalan tidak mempan padamu, itu berarti pria juga tidak akan memberikan efek apapun padamu. Dan pria ini, jelas adalah sosok yang mengisi hatinya. Pria ini mengatakan sesuatu yang sangat romantis dan gombal, bagi Audrey Han kata-katanya seperti candu. Perkataan Golden Ye ini, jelas menggerakkan hati Audrey Han, matanya bergerak-gerak, dia tidak bisa menahan diri dan ingin sekali mengetes pria ini. Apa kamu benar-benar tidak keberatan di atas tubuhnya tidak ada setetes pun darahmu? Ini adalah pertama kalinya, Audrey Han dengan sangat serius menanyakan hal ini. Dan ketika mendengarnya, Golden Ye bisa mendengar kalau wanita ini sedang berhati-hati. Golden Ye memeluk wanita ini. Apa kamu tidak bisa menerimaku, karena alasan ini? Audrey Han berpikir sejenak, setelah itu menjawab setengah-setengah. Setengah. Kalau begitu sekarang kamu tidak perlu mengkhawatirkannya lagi, karena priamu sedang berusaha menghilangkan keraguanmu. Audrey Han. Audrey Han kemudian menggigit bibir bawahnya, tiba-tiba dia menjulurkan tangannya dan memeluk leher Golden Ye, tenaganya sedikit kuat. Wanita itu tiba-tiba saja berinisiatif membuat Golden Ye agak kaget, setelah menyadarinya Golden Ye tersenyum sayang. Golden Ye, ya, aku tidak akan membuatmu kecewa. Kecewa apa? Golden Ye kemudian mengangkat alisnya, ketika hendak bertanya padanya Audrey Han mengatakan, tentu saja, kamu juga jangan membuat aku kecewa. Jika tidak, aku akan membencimu seumur hidupku. Bersambung.